Oke, kita lanjutkan lagi membahas kisi-kisi soal UP, IPS, PPG IPS. Jadi kali ini kita akan membahas materi geografi. Kita lihat soal nomor 50 ya. Disajikan contoh kasus interaksi keruangan antar wilayah Indonesia. Peserta dapat menjelaskan contoh bentuk interaksi antar wilayah yang ada di Indonesia. Jadi kata kunci di sini adalah bentuk-bentuk interaksi antar wilayah yang ada di Indonesia. Contohnya ya, contoh bentuk interaksi antar wilayah yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita ambil contoh, ini ada 4 contoh yang bisa kita ambil ya. Misalnya, interaksinya yaitu penduduk kota yang membeli bahan makanan dari desa. Kemudian yang kedua, penduduk desa yang datang ke kota untuk mendapatkan layanan kesehatan. Yang ketiga, petani menjual hasil sawahnya ke daerah lain. Yang keempat, wisatawan mengunjungi lokasi wisata yang berbeda pulau. Jadi, keempat ini merupakan contoh bentuk interaksi yang terjadi antar wilayah Indonesia. Jadi nanti akan disajikan contoh kasus interaksinya. Nah, kita harus dapat menjelaskan contoh dan bentuk interaksi antar wilayah Indonesia tersebut. Yang penting kita mengerti mengenai interaksi yang terjadi antar wilayah. Seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Materi pokoknya adalah interaksi Indonesia dengan negara ASEAN dan negara lainnya. Disajikan contoh kasus tentang hubungan bilateral dan multilateral. Peserta dapat menelaah kaitan antara kasus dengan jenis hubungan bilateral dan multilateral. Nah, jadi kata kunci di sini yang harus kita pahami itu adalah apa yang dimaksud dengan hubungan bilateral dan hubungan multilateral beserta contoh-contohnya. Kita lihat. Bilateral itu adalah hubungan kerjasama antara dua negara. Bi itu dua. Lateral adalah kerjasama. Jadi, hubungan kerjasama antar dua negara saja. Contohnya, misalnya, adanya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia. Adanya pertukaran pelajar. Atau Indonesia dengan Filipina. Atau Indonesia dengan Thailand. Seperti itu. Jadi bilateral itu adalah hubungan kerjasama yang terjalin antar dua negara saja. Kemudian kita lihat multilateral. Apa itu multilateral? Jadi multilateral ini adalah hubungan kerjasama antar banyak negara. Contohnya adalah ASEAN, di mana ASEAN ini adalah kerjasama regional yang melibatkan kurang lebih 11 negara. Seperti itu. Jadi dia terdiri dari banyak negara. Ataupun yang kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Itu adalah contoh kerjasama multilateral karena dia melibatkan banyak negara. Oke, semoga dipahami ya. Bilateral antara dua negara, multilateral antara banyak negara. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini tentang kondisi wilayah Indonesia. Akan disajikan kondisi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Peserta dapat mengidentifikasi kondisi fisik, iklim, dan musim dominan di NTT. Nah, jadi secara umum kita bisa kita bisa mendefinisikan ya, kondisi fisik yang ada di wilayah NTT, itu sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit. Hanya sedikit saja wilayah dataran rendah dan memiliki 40 sungai dengan panjang antara 25 sampai dengan 118 km. Jadi untuk kondisi fisiknya juga wilayah NTT itu umumnya bisa kita gambarkan sebagai wilayah kepulauan, terdiri dari banyak pulau. Untuk iklimnya, dia beriklim tropis kering. Musim dominan adalah musim kemarau. Seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu semua mencari referensi lain tentang kondisi fisik wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita lihat soal berikutnya, ini terkait dengan
materi pokok adalah flora dan fauna yang ada di Indonesia. Akan disajikan gambar dan wilayah flora dan fauna di Indonesia. Peserta dapat menjelaskan keuntungan memiliki flora dan fauna yang ada di wilayah timur Indonesia. Oke, jadi sebelum kita lihat keuntungan apa yang kita miliki, kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik tentang apa saja sih flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia Timur. Yang pertama, salah satu ciri khususnya untuk fauna sendiri itu adalah binatang berbulu. Di sana banyak sekali binatang tipe Australis yang memiliki rambut ataupun bulu-bulu. Contohnya itu seperti kanguru dan koala. Selanjutnya, di wilayah timur ini juga terdapat jenis burung yang berwarna-warni. Jadi burung-burung dari wilayah ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bulu-bulu yang berwarna panjang dan sangat indah. Adapun jenis burung dari Indonesia Timur yang terkenal itu misalnya kasuari dan cendrawasih, di mana keduanya ini banyak diidamkan dan diburu sehingga menjadi binatang yang dilindungi oleh negara. Selain itu ada juga burung maleo, burung nuri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat ciri fauna bagian timur. Ini adalah mamalianya rata-rata berukuran kecil. Jadi binatang tipe Australis itu didominasi oleh binatang yang menyusui atau mamalia. Namun, kebanyakan berukuran kecil yang imut dan sangat menggemaskan. Tidak seperti hewan-hewan yang ada di bagian barat yang umumnya berbadan besar. Contohnya ada koala, nokbiak atau landak Papua, kuskus, dan lainnya. Kemudian ciri berikutnya, hewan yang ada di zona timur atau Australis itu memiliki jumlah ikan air tawar yang lumayan sedikit. Jadi ikan air tawar yang hidup di sini itu tidak terlalu banyak karena karakteristik tempatnya yang kurang mendukung. Yang terakhir, binatang berkantung yang hanya bisa ditemukan pada fauna bagian timur atau Australis. Fauna yang termasuk binatang berkantung itu seperti kanguru, oposum layang, atau kuskus seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa Indonesia khususnya bagian timur itu memiliki keanekaragaman yang sangat kaya dan sangat besar. Itu sehingga sangat menguntungkan bagi Indonesia sendiri. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Materi pokoknya adalah kondisi geografis Indonesia. Akan disajikan infografik mengenai kondisi geografis Indonesia. Peserta dapat menjelaskan kondisi geografis Indonesia. Nah, jadi kita bisa lihat ya secara umum, kondisi geografisnya Indonesia itu memiliki luas wilayah sebesar 5.193.250 km persegi. Untuk letak geografisnya, kita bisa lihat di peta. Indonesia itu terletak di posisi silang. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera, benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi itu adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera, benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga menyebabkan Indonesia berada di posisi silang. Jadi letak geografis Indonesia ini sendiri menyebabkan Indonesia itu memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Itu dia, adalah kondisi geografis Indonesia. Kemudian soal berikutnya, materi pokoknya adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap manusia, flora dan fauna. Akan disajikan narasi mengenai dampak kondisi geografis di Indonesia. Peserta dapat memperjelas dampaknya terhadap kehidupan manusia. Nah, jadi untuk dampaknya sendiri tentunya ada dua ya, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, kita lihat dampak positif dari kondisi geografis Indonesia itu sendiri. Yang pertama, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya,
kemudian memiliki keberagaman sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, dampak positif dari kondisi geografis yaitu dalam hal bidang transportasi. Ini berpotensi meningkatnya infrastruktur di berbagai daerah karena adanya banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Kemudian dampak positif yang ketiga dalam hal bidang ekonomi. Ini menjadi jalur perdagangan internasional, juga berpotensi menambah devisa negara melalui pengembangan destinasi pariwisata. Kemudian dampak negatifnya dari kondisi geografis itu sendiri, yang pertama ini adalah tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Kemudian tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya itu rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Dan dampak yang kedua yaitu sering terjadi bencana alam karena Indonesia berada pada jalur patahan lempeng kerak dunia. Pergerakannya dari lempeng tersebut dapat berakibat pada terjadinya bencana gempa bumi. Selain itu juga muncul gunung berapi, ini juga bisa menjadi potensi bencana alam bagi Indonesia. Nah, kemudian soal berikutnya, materi pokoknya itu adalah masih pada letak geografis Indonesia. Nanti akan disajikan peta Indonesia. Peserta dapat membandingkan letak geografis Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kita harus paham mengenai letak geografis Indonesia sehingga di sini kita bisa membandingkan negara-negara lain yang ada di ASEAN. Oke, jadi minimal di sini kita harus mempelajari kondisi geografis negara-negara lain yang ada di ASEAN ya. Jadi bukan hanya Indonesia saja. Oke, jadi setelah kita mengetahui kondisi negara lain, maka kita akan mudah untuk mengerjakan soal ini. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Materi pokoknya ini adalah keuntungan Indonesia dengan letak geografis dan potensi sumber daya alam. Akan disajikan tabel potensi sumber daya alam. Peserta dapat menentukan keuntungan Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Jadi mari kita lihat apa saja sih yang menjadi keuntungan Indonesia itu berdasarkan letak geografisnya yang terkait dengan potensi sumber daya alam. Yang pertama, iklim. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Jadi berlalunya angin muson di wilayah Indonesia itu berdampak pada iklim. Iklim tropis di Indonesia itu ideal untuk berbagai usaha budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan pariwisata. Kemudian yang kedua, yaitu keuntungannya adalah letak Indonesia yang berada pada posisi silang. Ini akan terjadi aktivitas perdagangan di mana letak ini merupakan jalur lalu lintas internasional dan menjadi tempat persinggahan kapal laut yang menempuh pelayaran antara Asia Timur dengan Asia Selatan ataupun Asia Barat dengan Afrika dan Eropa. Kemudian keuntungan yang ketiga, letak kepulauan Indonesia yang berdekatan dengan benua Asia ini menyebabkan sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam, sehingga banyak menerima pengaruh dari benua tersebut. Demikian juga dengan transportasi dan komunikasi yang mengglobal, itu menjadikan sosial budaya masyarakat benua Eropa dan benua Amerika juga mempengaruhi keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Itu dia. Jadi kita bisa lihat di sini terkait dengan pertanyaannya, yaitu dengan dalam hal potensi sumber daya alamnya. Jadi kita bisa lihat di nomor 1, di mana Indonesia ini memiliki berbagai usaha budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan pariwisata. Oke, demikianlah pembahasan kisi-kisi IPS PPG UP uji pemahaman dalam mata pelajaran bidang geografi. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan pada saat pembahasan soal ini. Sekian dan terima kasih. Semoga sukses semua dalam menjalankan UP dan tetap semangat semuanya. Sekian.